lupa tugas dalam membasmi sisa-sisa PKI dan tidak memperbesar korban di kalangan rakyat, maka Komando Satuan Tugas Operasi Trisula telah mengambil kebijaksanaan menyebarkan seruan melalui selebaran dengan pesawat Auri ke seluruh wilayah Blitar yang disebut 3M, yaitu membantu menyerah mati. Operasi Trisula, Blitar Selatan. Ditulis oleh Vanessa Herman. Tokoh pro pemerintah dan tokoh agama di daerah Blitar melakukan pembauran aliansi yang telah ada sejak tahun 1965 antara Banser dan tentara untuk melawan PKI. Awalnya, operasi militer yang melibatkan Batalion 521, 527, dan 511 dari Divisi Brawijaya terbukti tidak efektif. Sebagian karena para pengawal pertahanan sipil lokal, Hansip, memberikan informasi tentang pergerakan militer kepada para buronan. Militer sebagai respon menggantikan warga lokal yang bekerja sebagai hansip dengan anggota Panzer dan mulai merencanakan operasi yang jauh lebih besar. Operasi Trisula adalah operasi kontra pemberontakan yang dipimpin oleh perwira Komandan Kolonel Witarmin dari Brigade Infanteri 18 Pasukan Terjun Payung, Brigif Linut 18 Trisula, sebuah brigade yang tergabung dalam Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad. Operasi ini dimulai pada bulan Juni 1968 dan secara resmi berakhir dengan upacara pada tanggal 7 September 1968 di markas operasi di Ludoyo. Sebagai operasi kontra pemberontakan klasik, Trisula didasarkan pada gagasan bahwa gerilyawan harus dipisahkan dari rakyat, meskipun rakyat itu sendiri menjadi korban. Dalam persiapan menjelang operasi, administrator dan pegawai setempat digantikan dengan penjaga sementara, seringkali berasal dari militer. Setiap batalion menempatkan satu kombi prajurit di setiap desa yang menjadi tanggung jawabnya. Secara sistematis, militer membatasi pergerakan di daerah tersebut dengan mengadakan pemeriksaan identitas. Mereka mengumpulkan data tentang penduduk setiap desa. Pemeriksaan dilakukan jarak 300 hingga 400 meter di seluruh wilayah Blitar Selatan. Pertemuan umum dilarang tanpa izin dari komandan militer. Mutmainah menjadi khawatir dengan perubahan-perubahan ini, sehingga dia menyelundupkan anak-anaknya keluar dari Blitar Selatan dengan pedagang perempuan yang pergi ke pasar, sebelum sulit untuk bergerak. Ibu-ibu lain seperti Lestari terlambat dan harus meninggalkan anak-anak mereka dengan penduduk desa setempat ketika mereka melarikan diri. Blitar Selatan, orang-orang masih mengingat bagaimana mereka bertahan selama operasi militer. Penduduk setempat enggan membantu militer. Pria-pria lokal menghilang selama siang hari dengan dalih menggarap kebun makanan di luar rumah mereka. Militer memaksa warga setempat untuk ikut dalam patroli kaki, membawa peralatan seperti radio lapangan, dan mengurus tahanan. Tugas mengurus tahanan termasuk menggali kuburan massal dan mendorong tubuh tahanan ke dalamnya, atau membantu membuang mayat ke dalam lubang kuburan alami, seperti di lubang tikus. Paijo,
yang diwawancari oleh Andre Lim mengingat bahwa militer mengangkutnya dan 10 pria lainnya ke daerah tertentu untuk menggali lubang-lubang tersebut. Dia mengatakan kepada Lim bahwa 40 tahanan yang diikat dengan tali dalam kelompok. Beberapa prajurit mengeksekusi tahanan-tahanan ini, terutama dengan menembak mereka di dada. Setelah penembakan, Paijo dan 10 pria lainnya diminta untuk mengubur mereka. Para pekerja kuburan membutuhkan sekitar 2 jam untuk menyelesaikan tugas tersebut. Para prajurit mendorong para pria untuk mengambil pakaian yang bagus dari tubuh-tubuh itu sebelum mengubur mereka, tetapi tidak ada yang melakukannya. Ketika ditanya mengapa mereka menolak, Paijo menjelaskan, "Karena saya dulu adalah BTI, mereka seperti teman. Bayangkan apa yang akan saya katakan jika saya memakai sarung dari yang sudah mati dan salah satu keluarga mereka bertanya, 'Mengapa kamu memakai sarung ayahku?' Identifikasi korban-korban pembunuhan ini berdampak bagi Paijo dan para pria lainnya. Paijo mengatakan, 'Kami merasa sangat terharu karena kami mengenal para korban.' Tidak jelas apakah dia mengenal mereka secara pribadi karena dia tidak menyebutkan nama, atau apakah dia hanya merasa bahwa dia dan para korban memiliki kesamaan karakter. Setelah pemakaman, para pria kembali ke pos komando di desa yang terletak di rumah Mr. Gun. Dan mereka diingatkan oleh para prajurit untuk tidak membicarakan apa yang baru saja mereka lihat. Penduduk desa yang dipaksa untuk membantu melakukan pembunuhan atau membersihkan setelahnya, pada gilirannya menjadi sumber informasi bagi keluarga korban. Nyonya S, seorang janda, melacak nasib suaminya melalui kesaksian dari penduduk desa lain yang hadir saat kematiannya. Mereka memberitahunya bahwa suaminya telah dipukul di belakang kepala dengan sebuah batangan logam, yang pada akhirnya dia jatuh ke dalam gua vertikal di Leweng Tikus, yang mana di sini menampung puluhan mayat. Penduduk desa menolak untuk berpartisipasi dalam pembunuhan dan pembersihan sebisa mungkin, tetapi tidak selalu mungkin untuk menolak ancaman para prajurit. Operasi ini semakin mempengaruhi penduduk desa dengan cara yang semakin rumit. Pada bulan Juni 1968, untuk memberikan tekanan lebih kepada mereka yang sedang dalam pelarian, militer mengungsikan ribuan orang dari dusun dan desa dan menempatkannya di kamp penahanan selama beberapa hari. Di kamp-kamp ini, militer memberikan pidato kepada penduduk desa yang menginstruksikan untuk menolak membantu komunis. Jika tidak, mereka, penduduk desa, akan dibunuh. Pesawat juga menjatuhkan selebaran di desa-desa yang berisi pesan-pesan serupa. Dengan evakuasi ini, orang-orang dihadapkan pada pilihan antara tetap tinggal di desa dan diinternir atau melarikan diri ke hutan sekitarnya. Militer menciptakan simbol abadi dari Blitar Selatan dalam bentuk rubah, akronim dari ruang bawah tanah. Rubah bisa berupa gua-gua yang terjadi secara alami di pantai selatan atau lubang-lubang yang sengaja digali sebagai tempat persembunyian. Militer menunjuk tempat-tempat persembunyian ini sebagai bukti bahwa PKI berupaya meniru komunis Vietnam yang telah mengembangkan sistem terowongan bawah tanah. Gua Meletup, sekarang objek wisata di daerah Blitar, adalah salah satu contoh gua kapur yang digunakan sebagai tempat persembunyian. Ruang bawah tanah terutama dijadikan alasan untuk mendukung propaganda militer bahwa setelah tahun 1968, basis Blitar adalah rumah bagi gerakan gerilya yang sepenuhnya berkembang. Pada akhir Juni 1968, para buronan yang masih bebas semakin terbatas pada daerah-daerah marginal. Ini termasuk puncak tebing yang sulit dijangkau dan gua-gua. Di atasnya helikopter dan pesawat terbang rendah untuk menyerang.
Untuk menghindari penangkapan, para buronan yang tersisa melakukan perjalanan sendirian atau dalam kelompok yang semakin kecil. Karena menjadi tidak praktis dan berbahaya untuk bepergian dalam jumlah besar. Kebun-kebun penduduk dan tanaman liar yang tumbuh di hutan adalah sumber makanan penting bagi mereka yang masih bersembunyi. Winata, Tuti, dan Putmainah bertahan dengan singkong mentah, daun singkong, ubi jalar, dan siput hutan. Merespon rentannya para buronan yang tersisa, agen intelijen mengerahkan orang-orang untuk menghancurkan tanaman yang bisa dimakan di sekitar hutan, agar para pengembara kelaparan. Di hadapan tekanan seperti itu, banyak orang mulai menyerah. Laki-laki yang menyerah digitari kepalanya agar dapat dibedakan dari yang lain. Mereka disebut pasukan Gundul dan ditempatkan dalam proyek konstruksi dan militer lainnya. Dengan senang hati para komandan lapangan, banyak pemimpin PKI kunci telah ditangkap pada akhir Juli. Ruslan Wijaya Sastra, Ketua Komite Darurat PKI, ditangkap pada 13 Juli 1968 di dapur seorang penduduk desa setempat saat hujan lebat di musim yang tidak biasa. Di hari yang sama, polisi istimewa pangkat 2 R. Sutikno juga tertangkap di suatu tempat di sekitar Batu. Banyak dari mereka yang melarikan diri, meninggalkan hutan atau ditangkap oleh militer. Dari 15 hingga 20 ribu orang yang kabur, hanya sekitar 2.000 orang yang bertahan hidup. Akhir dari operasi ini ditandai dengan upacara di Lodaya, Blitar Selatan pada tanggal 7 September 1968. Para panglima dan pejabat tinggi militer menghadiri upacara tersebut. Operasi Trisula sebagai bagian dari kampanye yang lebih besar untuk menghancurkan PKI dianggap berhasil oleh militer. Namun operasi ini meninggalkan luka yang mendalam di masyarakat dan menghasilkan kekerasan yang signifikan. Sejak itu, Blitar Selatan menjadi sebuah simbol bagi kekejaman yang dilakukan selama periode tersebut dan tragedi yang dialami oleh banyak orang.